Halo, kembali lagi di YouTube Algoritma Data Insight. Kali ini kita akan membahas gimana sih cara membuat sebuah distribusi data menggunakan Tableau. Nah, teman-teman, nanti ketika teman-teman membuat sebuah distribusi data, tentunya teman-teman bisa mengenali nih distribusi data teman-teman itu apa sih. Nah, biasanya namanya itu kita sebut aja normal curve ya. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah tampilan visualisasi yang sudah jadi ya. Sekarang kita akan membuat gimana cara membuat distribusi seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, teman-teman perlu membuat sebuah parameter ya untuk melakukan range dari suatu nilai itu sendiri. Cara yang gampang, klik aja di sini parameter. Kita tunggu. Nah, kita sesuai ya, size of win. Berarti ketik aja size of wins. Lalu ini gimana? Kita gunakan ke range ya. Dimana range-nya itu 100, max-nya itu anggap aja 3000. Oh sorry, ini satu ya. Satu. Step size yaitu step per scroll-nya atau per links-nya ketika kita tarik itu 100. Oke, ini udah jadi ya untuk pembuatan parameter. Next, setelah kita membuat sebuah parameter, kita membuat namanya apa nih? Customer count ya. Oke, kita buat dulu customer count-nya. Caranya gampang ya. Tinggal klik aja di sini, lalu lakukan calculate field. Nah, ini ya, calculate field. Tapi aku udah jadi ya teman-teman, langsung aja. Edit. Nah, di sini ya. Pakai count distinct. Kemudian yang count distinct adalah apa? Kita pakai aja yang customer ID ya. Ini bebas ya teman-teman. Tapi pastikan menggunakan yang data yang ada ID-nya. ID seperti customer, terus product ID, dan lain-lain. Tapi better sih pakai customer ya. Kita udah jadi nih customer count-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita buat sebuah binning ya. Main dulu ya, main dulu. Oke, kita udah buat hal itu. Caranya tadi sama ya. Lakukan average di data yang ingin kita lakukan distribusi atau normal curve ya di sini. Kita udah jadi. Next, apa yang harus kita lakukan? Kita coba untuk membuat sales by customer dulu ya. Sales by customer, di sini kita menggunakan fix. Terus customer ID-nya, setiap customer ID itu di sum jumlah sales-nya. Seperti itu ya. Nah, setelah kita udah selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita coba membuat sebuah standar deviasi ya. Oh, sebentar, kita harus tahu dulu nih, gimana sih cara membuat normal curve ya. Normal curve formula ya. Formula. Nah, biar teman-teman tahu nih, kenapa sih kok kita harus membuat hal yang seperti itu. Nah, ini ya, normal curve. Jadi ini rumusnya, tentunya kita perlu mencari mean-nya, standar deviasi. Nah, mean tadi kita udah cari ya. Lalu kita harus mencari standar deviasinya. Oke, nanti kalau sudah ketemu semua, kita buat aja normal curve-nya, rumusnya seperti ini. Nice. Let's go. Oke, selanjutnya kita bikin standar deviasi ya. Dan rumusnya standar deviasi seperti ini ya. Tinggal step that standar deviasi. Namanya yang harus kita standar deviasi adalah sales by customer. Oh ya, sales by customer-nya belum dibuat ya. Oke, kita buat dulu ya, sales by customer. Gimana rumusnya sales by customer? Oh, udah. Oke, kita udah selesai. Nah, untuk rumus-rumus calculate-nya kita udah buat. Kita ada apa nih? Ada customer count, terus ada mean itu untuk rumusnya normal cost. Lalu kita ada apa lagi? Sales by customer, lalu standar deviasi. Sales by customer itu kalau di sini itu adalah X ya. X-nya. Begitu. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat sebuah binding ya, teman-teman. Binding di sini
kita akan membinding sales by customer-nya. Nah, sales by customer-nya kita binding aja menggunakan create, lalu pilih bins ya. Bins di sini. Nah, teman-teman di sini kan ada pilihan size of bin ya. Tapi teman-teman gunakan aja parameter yang udah teman-teman buat, yaitu size of bin. Kita bisa pilih di sini. Nah, pilih aja size of bin. Mudah bukan? Oke, kita udah kalau diklik nanti buatnya seperti apa? Nah, nanti outputnya seperti ini teman-teman ketika udah di bin ya. Nice. Kenapa sih kok kita harus menggunakan parameter ini? Ya, parameter ini tuh agar kita itu bisa melakukan size di bin berdasarkan parameter yang kita buat seperti itu. Jadi teman-teman bisa interaktif tuh menggeser-geser. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita buat namanya sales by customer NC ya. Nah, rumusnya gimana? Tinggal gampang ya. Kita buat datanya dari integer sales by customer dibagi size of bin kali size of bin. Nah, ini apa sih? Sebenarnya ini tuh untuk mengubah distribusi kita nanti ketika kita melakukan range atau tarik garis-garis gitu di sales of bin seperti itu. Oke, kita udah punya semuanya nih. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lakukan rumus normal curve ya. Caranya simple, kita buat calculate lagi. Lalu ini rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya gampang ya. Jadi 1 per max, kita lihat 1 per max standar deviasi. Nah, STD dikali akar 2pi ya kali eksponen. Kemudian dipangkatkan minus X main. X adalah sales by ID, by customer main NC. Soalnya ini X-nya ya. X-nya terus min dikurangin min lalu dibagi dengan apa nih? 2 pangkat standar deviasi ya. Seperti ini. Oke, kita udah buat normal curve teman-teman. Lalu kita udah punya persiapan semuanya nih. Sekarang waktunya kita membuat sebuah chartnya. Let's go. Gimana caranya? Gampang ya. Kita tampilkan aja yang pertama show parameter. Nice. Ini udah jadi ya teman-teman. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita contek dulu ya. Lakukan sales by customer yang bin ya di atasnya. Oke, kita buat sales by customer yang bin di sini. Tarik aja. Nah, nice. Tapi ini kan kita harus ubah ya menjadi continuous ya teman-teman. Ingat ya kalau misal mau buat distribusi atau histogram, kita kan distribusikan terdiri dari histogram. Jadi kita pilih ke continuous. Nah, udah jadi ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita panggil nih yang customer count, itu jumlah customer atau frekuensinya ya teman-teman. Kita panggil customer count di sini. Nah, udah jadi teman-teman untuk distribusinya. Tapi kita kan perlu membuat sebuah normal curve ya. Nah, normal curve itu yang udah kita buat sebelumnya, kita masukkan juga di chart ini ya. Jadi tinggal pilih aja yang normal curve. Nah, jadi ya teman-teman seperti ini. Nah, sekarang kan kita udah punya nih yang normal curve-nya sama histogramnya. Terus yang normal curve agar menjadi sebuah garis, kita ubah bentuknya menjadi, oh ya, kita pilih yang di sini ya teman-teman. Ada yang customer counts, ada yang normal curve. Kita pilih aja jadi line. Nah, sudah jadi. Lalu kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tapi di sini aku akan membuat yang orange saja ya, biar lebih beda. Kita udah punya nih kedua hal ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menjoinkan atau menggabungkan kedua visualisasi ini. Caranya gimana? Caranya simple teman-teman. Klik aja di sini. Lalu lakukan dual axis ya. Klik aja. Nice. Sudah jadi ya teman-teman. Apalagi yang harus kita lakukan? Coba kita lakukan synchronize axis ya. Oh sorry, kita nggak perlu synchronize axis. Terus agar visualisasinya ini lebih bagus,
Teman-teman, ini klik aja ya. Caranya kontrol, ditahan kontrolnya, terus diklik aja. Ops. Control Shift, klik. Oh, sip. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mau ngatur biar bagus, itu dilakukan aja. Yaitu di shift. Nah, di shift aja tarik ya. Tapi caranya bukan seperti ini. Kita harus menarik satu persatu. Mulai dari normal curve-nya. Jadi dual axis-nya dimati dulu ya. Oke, kita shift. Lalu diklik aja. Kita atur-atur ya. Udah jadi. Terus lakukan dual axis lagi. Nah, udah berubah ya. Seperti itu teman-teman, kalau misal mau ubah-ubah sendiri biar lebih bagus, silakan. Sekarang kita mau praktekkan nih untuk lebih interaktif gimana. Apakah sudah berhasil? Kita klik ya. Nice, ternyata udah berubah ya teman-teman untuk distribusi datanya. Oke, sekian video kali ini. Thank you sudah menonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa tetap pantengin terus, stay tune untuk video-video selanjutnya. Kita akan membahas machine learning untuk kedepannya dan akan ada pembuatan dashboard, terus menggunakan Tableau, menggunakan Power BI, dan nanti kita akan masuk ke data engineer sih. Oke, thank you teman-teman semuanya. See you again.